Om Swastiastu pemirsa, senang sekali saya Ani Wirasuta bisa berjumpa dengan Anda tentu saja dalam Bali Tradisi. Seperti biasa pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan menuju desa adat yang ada di Bali untuk mengetahui potensi adat, budaya, dan tradisi di masing-masing desa adat tersebut. Dan hari ini pemirsa, saya terdampar di Desa Adat Gelunggang. Dan pas kebetulan sekali, hari ini saya ditemani oleh Bapak Perbekal Desa Mundah Kangin ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gatra niki. Astungkara becik Ibu. Oke, selalu sehat ya. Astungkara, Dan tentu saja Bapak Perbekal ini akan siap mengantarkan kita ke Desa Adat Gelunggang ya. Tapi sebelum kita menuju ke tempat tersebut, sebenarnya kami pengen tahu juga nih potensi yang ada di Desa Dinas Mundah Kangin, karena Desa Adat Gelunggang ini berada di wilayah Bapak pastinya. Bisa diceritakan nggak kepada pemirsa? Untuk potensi desa kita sangat luar biasa sekali sebenarnya. Kita memiliki potensi alam yang luar biasa, indahnya. Selain itu juga kita memiliki hasil perkebunan yang luar biasa, berlimpah di sini. Iya, ini saya dengar ada durian juga, ada durian manggis juga dan ya. manggis adalah favorit itu. Produk favorit kita di sini, Bu. Jadi, ada satu lagi yang mungkin yang pengen juga kita ketahui ya sebelum kita menuju ke Desa Adat Gelunggang, itu terkait dengan potensi desa tua ya, mungkin seperti itu. Saya dengar ada sarkofagus juga, itu betul seperti apa sekali ceritanya nih Pak? Ya, jadi kita di 2018 pada saat pengerjaan jalan, pengerjaan gorong-gorong, ditemukan sarkofagus di depan Pustu, Pusat Pelayanan Desa. Ditemukan sarkofagus, sudah gitu dari Dinas Kebudayaan bersurat ke Balai Arkeologi, kemudian arkeologi datang meneliti sarkofagus yang kita temukan, yang ditemukan oleh warga. Dapatlah hasil bahwa sarkofagus itu sudah ada sejak 2000 sampai 2500 tahun Masehi. Jadi sebelum Prahindu, zaman Prahindu, sudah ada peradaban di Desa Mundah Kangin. Jadi terlihat bahwa desa ini adalah merupakan salah satu desa tua pastinya ya, karena ditemukan salah satu produk purbakala ya, seperti sarkofagus tersebut. Dan ini kita pengen tahu juga terkait dengan jumlah penduduk yang ada di sini, kemudian juga potensi lainnya mungkin Bapak bisa sampaikan kepada pemirsa sebelum kita jalan-jalan. Baik, untuk luas wilayah kita, untuk luas wilayah Desa Mundah Kangin itu seluas 1076 hektar. Jadi kita juga dikelilingi oleh hutan lindung kurang lebih 200 hektar. Udah gitu jumlah penduduk kita sebanyak 2068 jiwa. Jadi sekitar 637 kakak. Oke, dan di sini terbagi menjadi beberapa desa adat ya? Iya, kita terbagi menjadi 6 desa dinas. Udah gitu Banjar Mundah Kangin, Banjar Mundah Kawan, Banjar Pakwaji, Banjar Pasut, Banjar Cantel, dan Banjar Gelunggang. Jadi desa adatnya, Desa Adat Pasut, Desa Adat Mundah, dan Desa Adat Gelunggang. Jadi ada tiga desa adat. Dan 6 Banjar. 6 Banjar dinas. Oke, ini sudah komplit informasinya dan pastinya saya sudah tidak sabaran lagi untuk menuju ke Desa Adat Gelunggang. Nih kita akan melihat potensi yang ada di sana. Berkenan Bapak Perbekal mengantarkan kami ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Bali Tradisi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Bu Ani, Ki Jero Desa Adat, Sarang Perjuru, Sarang Percalang. Jadi silakan Bu Ani jika ingin berbincang-bincang dengan beliau terkait Desa Adat Gelunggang. Semua Bapak Perbekal sudah berkenan untuk mengantarkan kami ke Desa Adat Gelunggang nih. Sudah bertemu dengan Jero Desa, Sarang Perjuru Sami, dan pastinya kita ingin mengenal lebih dekat lagi dengan Desa Adat ini. Sukses semua banget nih. Nggih Bu. Nggih. Ngiring.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentu saja di Bali Tradisi. Dan pada hari ini pemirsa, kita sudah bersama dengan Jero Bendese beserta dengan prajuru yang ada di sini yang siap akan memberikan informasi terkait dengan keberadaan Desa Adat Gelunggang. Dan yang pertama pastinya kita akan tanyakan keberadaan dari Desa Adat ini, karena perjalanan kami menuju Desa Adat ini luar biasa ya. Jadi cukup seru banget dan pastinya akan dilengkapi oleh Jero Bendese informasinya. Durus nih? Om Swastiastu. Ini. Terima kasih sampun bisa hadir di Desa Adat Gelunggang. Baik, niki Desa Adat Gelunggang terletak di wilayah Kabupaten Tabanan di Kecamatan Selemadet Barat, Kebendesaan Mundah Kangin. Untuk mencapai wilayah Desa Adat Gelunggang melalui jalur Bangsing Cantel. Niko dari Pupuan, dari Bangsing niko cukup jauh, kira-kira 18 kilo menuju Desa Adat Gelunggang. Kami berada paling ujung jalan Desa Adat Gelunggang ki. Paling ujung ya berarti. Ujung, ya, paling ujung. Mentok sampun ring Desa Adat Gelunggang. Untuk batas-batas wilayah Desa Adat Gelunggang ada beberapa istilahnya batas, istilahnya untuk nyatur. Ring awig kemengah niku nyatur batas-batas wilayah. Terdiri dari di sisi timur ada batas wilayah Desa Adat Jelije Bungang. Di sisi utara ada batas wilayah Tukar Yah-Balian. Di sisi selatan ada batas wilayah Cangkup Yah-Balian. Di sisi barat ada batas wilayah Tukar Jangolan. Di sisi lain kami di sini mempunyai peta wilayah dengan luas wilayah niko 226 hektar dengan jumlah penduduk 326 jiwa. 326 jiwa itu semuanya ada beberapa yang Kramo Tamiu. Hampir 80% Kramo Tamiu yang word sisanya cuma 20%. Jadi ini terkait dengan Kramo ya. Jadi tadi disampaikan wonten Kramo word, Kramo Tamiu, dan ternyata jumlah dari Kramo Tamiu lebih banyak Nah, ini lanjut lagi. Kita mau menanyakan terkait dengan awik dan prarem yang diatur di sini untuk menjaga aktivitas yang ada di Desa Adat di sini. Nah, mungkin bisa diceritakan napi saja yang diatur dalam prarem tersebut. Yang diatur dalam prarem tersebut di dalam menjalankan aktivitas mau suka duka maupun aktivitas yang lain tetap berdasarkan awig. Misalnya ada upakara ring masing-masing kramo tetap berdasarkan aturan dari awig tersebut. Contohnya misalnya ada permasalahan ring banjar, masalah wates. Niko diatur di dalam awig menanam pohon harus selebarnya ada agung. Semua diatur ya di semua sini diatur ya, dalam untuk awig. menjaga keharmonisan dalam kehidupan yang ada di sini pastinya. Dan satu lagi yang mungkin cukup menarik ini terkait dengan aktivitas ya. Jadi kalau adat itu tidak terlepas dari kegiatan adat. Aniki wenten kegiatan menikah. Jadi dari lahir dumun, kemudian bertumbuh menikah, kemudian juga ada kematian. Aniki mungkin bisa disampaikan ya bagaimana pengaturannya tersebut dengan krama adat yang jumlahnya demikian yang tadi sudah disampaikan. Di dalam pengaturan pengerjaan dalam suku duka, pernikahan, kematian dan kelahiran misalnya lubulanin, niko tetap diatur masing-masing banjar, niko diatur oleh kalian banjar masing-masing dengan catatan yang mempunyai hajatan menyerahkan semua apa yang akan dikerjakan di dalam kegiatan hajatan tersebut itu akan diatur oleh perjuru masing-masing. Berikutnya juga kita akan lanjutkan lagi terkait dengan sejarah pastinya keberadaan dari desa adat yang ada di sini. Nanti kita akan tanya lagi ya tentang sejarahnya mungkin. Baik pemirsa, perbincangan kita pastinya akan tambah seru dan membuat Anda penasaran juga. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sejarah dari Desa Adat Gelunggang. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Bali Tradisi.
Swastiastu. Inggih idedane sareng sinamian para pamirsa pinake pamungka atur lugrayang titiang ngaturang puja pangastung karo Om Swastiastu. Adeng awak bisa Nah, seneng pianak bapo sayang dewo. Do pesan yang dewo mapi kapining padewekan. Mula sulit Baik pemirsa, kita masih di Desa Adat Gelunggang dan tentu saja seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kita akan mengetahui sebentar lagi terkait dengan sejarah kenapa disebut dengan nama Desa Adat Gelunggang seperti itu. Dan pas di sini kita hadirkan penglingsir ya yang siap akan memberikan informasi. Mungkin kita akan tanya-tanya sedikit peristiwa yang terjadi. Jadi mengawali, saya dengar ada informasi bahwa nama Desa Adat Gelunggang itu berawal dari ditemukannya gelungan. Nah, niki punapi niki pemargi waktu ditemukan gelungan nih bisa diceritakan ya? Jadi waktu pertemuan itu kan orang yang baru datang itu di sini maunya kan menempati satu tempat karena dia datang ke sini mencari daerah. Jadi satu orang dia artinya bersama dengan banyak orang. Jadi ketemu satu daerah, akhirnya maunya membuat tempat. Tahu-tahu di sana ini jauhnya kira-kira 1 kilo di sini. Dekat ya dari sini ya. Ya. Jadi saya kan maunya membuat rumah barangkali di zaman dulu. Akhirnya begitu dia menempati, karena tempat di Munduk Dangsa dia, tempatnya datar, makanya dia lah sana membuat tempat. Terus tahu-tahu ketemulah desa dengan alat itu. Ketemu dengan gelungan itu. Ya, dengan gelungan itu. Dengan demikian, akhirnya tempat ini yang di Munduk itu dinamakan namanya Mundukan Patih dulu. Kemudian karena ada gelungannya itu di Munduk, kan Patih pasti pakai gelungan juga. Mungkin begitu mendapatnya. Itu. Dengan demikian, lama-lama berubahlah dari Mundukan Patih itu menjadi, karena makin lama makin banyak, jadilah perubahan nama menjadi nama Gelunggang. Jadi seperti itu ceritanya pemirsa. Jadi asal mula dari nama dari Desa Adat Gelunggang ya. Jadi diawali dengan ditemukannya gelungan yang sebelumnya namanya Mundukan Patih. Yes. Dan itu tadi pemirsa cerita singkat ya sudah kita dengarkan bersama, dan pastinya di sini ada tradisi juga Pak. Ya, jadi kita juga ingin ketahui karena kita jalan-jalan di sini selain ingin mengetahui potensinya ya, masyarakat di sini bertani, berkebun juga ya. Jadi saya lihat ada bau-bau duren juga gitu ya. Mayoritas ya mungkin seperti itu hasil bumi. Duren dan manggis ya, seperti ini luar biasa nih, senang datang ke sini ya. Dan pemirsa tadi kita sudah mengetahui lebih lengkap lagi ya, pun wenten penglingsir juga di sini menjelaskan terkait dengan keberadaan asal mula dari nama Desa Adat Gelunggang tersebut. Dan selanjutnya kita akan mengenal lagi lebih jauh tentang Desa Adat ini terkait dengan tradisinya. Ada satu tradisi yang menarik yang ada di sini yang dari tadi sebenarnya penasaran ingin saya tanyakan. Mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini juga kepada pemirsa. Terima kasih pemirsa. Nah, sesuatu yang tradisi yang unik untuk daerah kita pada saat kita melakukan yadnya di pura kita, dimanapun pura kita, ada sebuah tradisi tarian yang menjadi hal yang sangat penting pada pelaksanaan puncak daripada yadnya tersebut. Yang mana tradisi ini memakai tarian yang namanya payung pagut. Kenapa disebut dengan payung pagut nih? Payung pagut ini adalah dua simbol Purusa Perdana, Sangyang Robinide. Satu simbol menyerupai yoni, satu simbol menyerupai lingga, sehingga dua kekuatan energi ini disatukan pada saat ditarikan. Diharapkan kedua energi ini bertemu akan menimbulkan energi baru, menimbulkan penciptaan. Itulah
tradisi dengan diiringi gamelan yang khusus sehingga energi ini bangkit. Nah, setelah pelaksanaan ini, setelah adanya energi akan dituangkan, dianugerahkan kembali sehingga diharapkan kerama kita nemon rahayu rahajeng. Ya, jadi dilaksanakan di setiap piodalan ya. Piodalan. Seperti ini kan wajib seperti sesuatu yang sakral, ya. Jadi tarian yang namanya payung pagut tersebut. Nah, kemudian juga mungkin kita pengen tanya terkait dengan penari. Yang menarikannya nih siapa sebenarnya nih? Yang menarikan ini biasanya orang yang sudah bersih, ya, artinya udah mewinten paling tidak, karena membawa energi sebagai puncak dari yadnya kita, tujuan akhir dari yadnya kita. Biasanya dilaksanakan pada sesi apa? Sesi setelah dilakukan senang-senang, sudah dilakukan rejangan, puncaknya dilakukanlah ini puncaknya. Nah, kemudian juga mungkin Bapak bisa ceritakan efek atau tadi Bapak bilang tentang energi ya. Jadi biasanya mungkin bisa divisualisasikan ya, mungkin diceritakan kan apa yang terjadi pada saat menarikan tarian tersebut. Pada saat kita melakukan tari ini, laku yang kita gunakan adalah suku tunggal atau siwo nataraja. Itu pembangkitan energi dengan mengangkat satu kaki tunggal. Itulah pembangkitan sebuah energi. Gitu ya. Seperti jadi, itu. Mungkin ada ikutan peristiwa-peristiwa lain mungkin yang kalau ini ditarikan ada napi yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya dengan adanya tarian ini nanti ide susunan akan berkenan turun melalui tapakan, dan sehingga dengan hal tersebut kita menerima wahyu dan petunjuk, dan akhirnya pada saatnya nanti kita melakukannya dengan pengebaktian sebagai langkah akhir dari proses yatnya tersebut. Ya, itu tadi ya salah satu tradisi unik yang ada di Desa Gelunggang Niki. Ada satu tradisi yang namanya payung pagut. Jadi banyak sekali ya informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Keberadaan Kayangan Tiga juga. Katur piodalan mungkin seperti Napi bisa diinformasikan kepada semeton pemirsa juga. Untuk piodalan yang dilakukan di lingkup desa Pekraman kita di Tumpuk Bubuh, Tumpuk Wariga akan diadakan piodalan petoyan ring puro dalem, ring sanisara ugu dilakukan piodalan riki ring kayangan pusah desa, ring Tumpuk Landep kita lakukan di Puro Ulun Desa, ring Budo Klau kita lakukan piodalan ring Puro Subahabia. Matur suksemo niki penjelasannya luar biasa dan pastinya akan menjadi semakin dekat ya informasi ini tentang keberadaan dari Desa Adat Gelunggang dengan sejarahnya, kemudian juga dengan informasi-informasi yang sudah kita dengarkan bersama. Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan lanjutkan lagi perjalanan niki untuk mengelilingi Desa Adat Gelunggang ya. Jadi mungkin kami akan bertemu dengan para serapi juga dan potensi-potensi yang ada di sini. Jadi mohon izin niki, untuk selanjutnya kami akan lanjutkan lagi jalan-jalan kita di Desa Adat Gelunggang. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Bali Tradisi. Pandita inggih pikayon ide sang wicaksana sane sampun mikolihang keparamatan dan pamihutang. Ainggih, wenten puniki jadmu nentenenin medanu punya. Iya nengil ajak meme nih di pondok nih. Risedek dinan, meme nih cagi pacang luas kepekan, ngadep sang lanjukut. Oke pemirsa, tadi saya sudah jalan-jalan mengelilingi Desa Adat Gelunggang, senang banget ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Perbekel, kemudian juga Jerogon Desa, Perjuru juga ada di sini. Di sini banyak sekali tanaman buah.
Salah satunya adalah yang ada di depan saya ini. Ini beruntung sekali saya hari ini dapat satu duren jatuh ya, dan baunya harum banget, dan pastinya nih istilah Balinya nasak dipunya niki pasti enak banget. Ini oleh-oleh kami nanti tentu saja kita akan bawa pulang dan menikmati duren khas Desa Adat Gelunggang pastinya. Dan tentu saja pada kesempatan ini pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan bertemu dengan para serati iriki yang pastinya sibuk ya semuanya. Niki Om Swastiastu, sama-sama. Iya, luar biasa ya. Senang sekali saya ada di sini. Ibunya masih cantik-cantik dan masih semangat ya. Istilahnya kalau ketemu dengan busung rasanya sedih gitu ya. Jadi pengpoleh, mejahitan, mengkeripitan gitu nggih. Dan mangkin niki napi niki sane kekaryanin jek sibuk saja niki ibu-ibu kita niki. Dan sekarang ini kita ingin tahu pemirsa, ini salah satu Banten yang dibuat mewaste jerimpen oton. Jerimpen oton, genten nggih. Nah, napi manten niki dagingnya niki. Yang pertama niki alas niki tamas, terus kenten medaging tebu, terus bantal, medaging tape, terus pisang, rako-rako buah-buahan. Jadi bantal tape kan niki nggih, medaging rako-rako pisang, buah sana disenangi ya. Ya kalau durian niki ten persidang ya niki nggih. Nah, buahnya niki terlalu ageng besar. Ya. Nah, ini baunya sangat harum sekali nih. Waduh, saya pengen nyoba aja, tapi yang jelas ini Banten Dumun niki. Nah, niki medaging rako-rako, sanganan begino, sanganan uli, kenten sirat, matahari. Terus tumpeng kalih. Jadi kalau misalnya nenten sane motonan cukup niki manten dibuat, napi wenten lagi tambahan yang lainnya. Wenten tambahan, wenten soda, wenten. Jangkep nggih niki salah satu Banten. Salah satunya manten mewaste niki jerimpen otonan dan wajib ada. Nah niki jahitannya becik sekali niki pemirsa ya. Jadi cantik sekali seperti yang buat sepertinya nih, yang buat ini pasti cantik ya. Niki napi mewaste niki sampian jerimpen. Niki ibu-ibu yang bekerja ya pastinya nggih, pinter sekali ya. Jadi kalau kita bikin susah niki. Oh niki malih wenten nggih, malih jebos. Nanti malih napi malih rasmen niki. Wenten rasmen, anak daging rasmen napi niki. Kacang, saur, wenten. Sampun makna dibuat Banten otonan yang sekali dia enten nempun na alit mangda panjang iso enten mangda tataban sira sane temadi temurun garang rangkana mangda rahayu suksemaning dari Banten niki nggih. Jadi pasti harapan dari orang tua nggih mangda anak itu menjadi anak yang suputra ya. Mungkin seperti nika nggih patut ya. Dan ini salah satunya adalah Banten jerimpen otonan. Wow. Jadi ini adalah sebuah informasi yang menarik juga. Jadi kalau di Desa Adat Gelunggang niki jerimpen otonannya sekadi puniki nggih. Dan tentu saja pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita sudah jalan-jalan nih mengelilingi Desa Adat Gelunggang dan banyak informasi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan saja apa yang kita informasikan saat ini bermanfaat dan pastinya niki suksema niki para serati samian ya. Sampun berkenan menerima kami di sini dengan sangat baik sekali. Ini oleh-olehnya nih, durennya, harumnya luar biasa sekali. Baik pemirsa, demikian tadi jalan-jalan kami di Desa Adat Gelunggang dan tentu saja kita disambut sangat baik sekali oleh masyarakat yang ada di sini. Kita bisa merasakan aura kebersamaannya, harmonisasinya di sini luar biasa sekali dan pastinya Anda wajib mengunjungi nanti kalau memang kesempatan untuk lewat di Selemadeg Barat, Anda mesti singgah di yang namanya Desa Adat Gelunggang. Tetap terus bersama kami pemirsa di Bali Tradisi. Saya Sinep dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.